Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel LifeTech. Di video kali ini, saya akan membuatkan seri pembelajaran tentang cara membuat aplikasi Android supaya nanti teman-teman bisa membuat project IoT sendiri dengan dikontrol dengan aplikasi yang kita buat sendiri. Nah, untuk seri yang baru ini, mungkin akan saya bahas dulu dari awal bagaimana cara membuat aplikasi Android yang saya maksud menggunakan MIT App Inventor ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman belum pernah dengar, saya akan tunjukkan App Inventor. Seperti ini teman-teman. Pilih yang ini ya teman-teman ya, yang MIT App Inventor. Klik. Nah, setelah itu teman-teman pilih Create Apps. Ini ada tulisan Create Apps, klik saja. Nah, silakan teman-teman pilih akun yang mau digunakan, oke? Kalau belum pernah menggunakan App Inventor, ya teman-teman harus sign up dulu atau registrasi dulu. Karena saya sudah pernah, saya langsung klik saja. Nah, untuk pertama kali masuk, teman-teman lihat di sini banyak pilihan, oke? Kita tidak tekan yang di sini dulu, nanti saya akan jelaskan. Untuk memulai project baru, teman-teman klik yang Start New Project. Klik saja. Nah, berikan nama projectnya, misalnya video 1 ya. Nah, jangan pakai spasi ya teman-teman. Boleh namanya apa saja, tapi jangan pakai spasi. Nah, ini tampilannya. Saya akan menjelaskan kepada teman-teman apa saja yang ada di dalam App Inventor ini, supaya bisa buat sendiri ya teman-teman. Nah teman-teman lihat di sini ada screen, oke? Screen ini adalah tampilan awal aplikasi kita di sini. Oke. Ini bentuknya seperti handphone ya. Jadi nanti di atas screen inilah kita di dalam screen inilah kita memasukkan segala sesuatu yang kita perlukan untuk aplikasi kita, oke? Nah, teman-teman bisa ubah nama screennya. Ini komponennya ya teman-teman ya. Ini ada tempat khusus untuk komponen-komponen yang akan kita pakai nanti. Kita bisa ambil di sebelah kiri ini. Nah, saya tunjukkan untuk perkenalan pertama, mungkin kita coba ambil button ya. Klik button, klik tahan terus tarik. Letakkan sesuai tempatnya yang kita inginkan, oke? Nah, di sebelah kanan ini ada komponen. Teman-teman klik misalnya screen 1 ini mau kita ubah namanya. Kita ke properties, kemudian pilih ini title-nya screen 1 kita ubah IoT project, oke? IoT saja. Nah, teman-teman lihat di sini banyak pilihan di propertinya. Bisa kita ganti warna, posisinya mau di kanan, kiri, atau di tengah, oke? Background colornya kita atur semua di sini, oke? Teman-teman bahkan juga memasukkan gambar, oke? Untuk awal ini saya tidak sedetail itu dulu ya teman-teman. Kita coba ambil satu dulu button di sini. Ini tombolnya kita ganti nama dulu. Oke. Ini nama dari screennya sudah berubah jadi IoT ya. Kita coba ambil yang button ini, klik buttonnya, kemudian klik rename. Kita ubah, misalnya kita ganti jadi on ya misalnya ya, tombol on. Oke, ini nama tombolnya sudah berubah jadi on, tapi tampilannya belum ya teman-teman ya. Nah, nama on yang ada di sini ini untuk ID di pemrogramannya ya teman-teman ya. Oke, ketika kita sudah masuk di program nanti cara manggil buttonnya dengan nama on itu. Untuk mengubah nama tampilannya kita ke property, klik di buttonnya, kemudian ke properties, kita cari nih teksnya ya teman-teman ya. Kita ubah teksnya menjadi on misalnya ya. Nah, otomatis di sini akan berubah jadi on. Oke. Nah, teman-teman juga bisa ubah ukurannya ya teman-teman ya di sini ya, di properties ya. Bisa teman-teman buat jadi tebal,
buat jadi miring. Oke. Font size-nya juga bisa kita ubah di sini. Nah, kemudian kita juga bisa nambahkan image atau gambar ke dalamnya ya. Tapi saya belum pakai itu. Kemudian kita bisa juga ubah tingginya atau ukurannya. Bisa fill parent, bisa pixels, bisa persen. Oke. Nah, terserah mau berapa pixel, berapa persen. Sementara kita pakai auto dulu. Nah, untuk width-nya kita juga bisa pakai mau automatic, fill parent, pixel, persennya kita bisa. Nah, kalau fill parent ini nanti dia akan lebarnya nanti akan sama dengan parentnya ya, yaitu si screen-nya ini. Oke. Nah, dia akan mengikuti lebarnya ya. Begitu juga dengan yang high-nya. Kalau kita fill parent, nanti dia akan penuhi layar. Tuh. Itu satu screen tuh penuh semua tombolnya ya, teman-teman. Tentu kita tidak mau seperti ini, kita buat automatic aja. Nah, oke. Sementara tombol kita seperti ini ya. Oke, jadi ketika kita tekan ini nanti dia bisa memunculkan sebuah aksi. Oke. Nah, kita lakukan di pemrogramannya nanti. Selain tombol masih ada misalnya label di sini banyak ya, teman-teman ya. Kita coba ambil label. Nah, pas. Nah, untuk label ini nanti kita ganti ketika kita tekan on, nanti jadi menyala gitu tulisannya. Atau on gitu ya. Kita ubah dulu nama labelnya, ID-nya. Kita tulis LBL nyala misalnya. Oke, label untuk nyala ya. Nah, yang button juga kita ubah ID-nya ya. Sebaiknya kita tulis BTN di depannya. Oke, kalau button di depannya kita kasih BTN supaya gampang nanti mencarinya ya. Nanti pasti pemrogramannya gampang. Oke. Misalnya awalnya kita tulis off dulu deh. Setelah ditekan nanti dia jadi on. Oke. Nah, sekarang kita lihat di bloknya, di codingnya ya, teman-teman ya. Kita tekan blok. Di app inventor ini kita codingnya tidak menggunakan teks ya, teman-teman ya. Nah, seperti yang kita biasa lakukan di Arduino IDE kita ya. Tapi ini menggunakan blok. Oke. Jadi codingnya menggunakan blok saja di sini, lebih gampang ya, teman-teman ya. Nah, perhatikan di sini, ini adalah semua komponen yang kita pakai. Adanya di sini ya. Screen 1, screen 1 yang sebelumnya tadi, dan screennya bisa kita tambah sih sebenarnya. Tapi kita pakai satu aja dulu, nggak apa-apa. Project kita sederhana aja dulu ya. Nah, untuk mengaktifkan tombol kita, ketika ditekan, kita pergi ke klik yang button ini, yang BTN on ini, kita tekan. Nah, ini adalah semua aksi yang bisa dilakukan. Ada di sini. Ketika kita klik, nanti dia muncul secara otomatis. Kalau kita klik yang lain juga muncul. Ini semuanya ya, aksinya ya. Aksinya ini kita pilih salah satu. Dalam hal ini saya akan pilih yang when button on click. Do apa gitu. Ya, kita pilih aja yang ini. Nah, kita klik, habis itu tarik, lepas. When button on click, ketika tombol on ditekan, apa yang mau dilakukan? Nah, kita mau membuat labelnya menjadi tulisannya on ya, teman-teman ya. Kita klik di labelnya. Kita pilih, kita bisa ubah macam-macam di sini. Misalnya font size. Oke. Untuk ukuran tulisan. Kita juga bisa ambil yang ubah teksnya nih. Set LBL nyala teks to. Nah, kita tarik juga. Misalnya ada lagi, maka tinggal pilih aja lebarnya misalnya. Nah, kita coba. Ini sebagai contoh saja ya, teman-teman ya. Yang kita pakai cuma satu nanti. Oke. Kita masukkan saja di sini pertama. Kita set teksnya dulu ya, teman-teman ya. Nanti ada suara klik. Nah, itu berarti pas ya, teman-teman. Nah, kemudian lbl nyala.text, kita mau ubah teksnya jadi apa? Untuk menuliskan teksnya jadi apa? Kita pilih di built-in ini, tekan.
Nah, kita pilih yang teks ini. Teks, pilih yang paling atas itu. Kita mau set teksnya jadi apa nanti. Ini banyak pilihan ya teman-teman ya. Nanti kita akan pakai satu. Tidak semuanya mungkin. Cuman masih ada yang akan kita pakai nanti. Sementara kita pakai yang pertama dulu. Kita klik, lepas. Kita sambungkan di belakang yang set label tadi ya, sampai ada bunyi. Ini cara bacanya ketika button on ditekan, lakukan ini ya. Set teksnya si label nyala. Tadi kan teks awalnya off kan. Set teksnya menjadi apa misalnya. Kita tulis saja on ya. Jadi ketika kita tekan nanti dia on. Setelah itu ini kita hapus saja dulu yang tidak kita pakai. Tinggal tarik ke tong sampah ya. Nah, pertanyaan berikutnya bagaimana cara kita mengekspor project ini. Nah, teman-teman perlu mendownload satu aplikasi di Play Store ya. Namanya adalah sama ya, MIT App Inventor. Nanti gunanya untuk mengambil project ini untuk dimasukkan ke handphone kita. Jadi project ini bisa kita download langsung masuk ke handphone kita melalui apps tersebut. Caranya kita nyalakan dulu, kita pergi ke pilihan connect ini, menu connect, AI companion, kita klik. Nah, nanti dengan aplikasi itu nanti kita scan QR code ini. Nah, sekarang kita ke Play Store dulu. Nah, kita ketik namanya MIT AI2 Companion. Itu ada yang di bawah tadi ya. Nah, karena saya sudah pernah install, maka pilihannya hanya uninstall atau update. Nah, kalau teman-teman baru pakai ini, nanti pilihannya install. Tinggal diklik saja installnya ya. Nah, kalau saya update dulu ya. Oke, sudah selesai. Nah, kita open. Nah, seperti ini. Nah, kita scan QR code yang bawah yang warna biru itu. Kita tekan saja. Nah, kita dekatkan. Kita scan. Nah, kodenya otomatis masuk. Dan nanti sebentar akan di-downloadkan aplikasinya otomatis. Kita tunggu saja. Ya, berhasil. Perhatikan teman-teman, di layar sudah ada aplikasi yang kita buat tadi. Sesuai ya, sama dengan yang kita desain tadi. Ini masih sederhana. Kita coba tekan on ya. Nanti harusnya teksnya berubah jadi on. Kita tes. Ya, berubah menjadi on ya teman-teman. Nah, kalau kita tekan lagi, tidak bisa lagi karena kita cuman memprogramnya hanya untuk menyalakan menjadi on, mengubah teks menjadi on. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman ya. Untuk tutorial di video pertama ini. Tunggu untuk video-video berikutnya ya. Kita akan melakukan hal yang lebih menarik lagi berhubungan dengan Arduino. Terima kasih sudah menonton teman-teman. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. See you in the next video.